Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia bab 1 kelas 11, yaitu tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang membahas tentang tahapan atau langkah-langkah untuk mengerjakan suatu hal berdasarkan prosedurnya. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang 4 hal. Yang pertama itu jenis-jenis teks prosedur. Yang kedua, karakteristik teks prosedur. Yang ketiga, struktur teks prosedur. Dan yang keempat, kebahasaan teks prosedur. Jenis teks prosedur berdasarkan tindakan yang dilakukan dibagi menjadi 3. Yang pertama, teks prosedur yang menjelaskan cara menggunakan atau mengoperasikan alat. Yang kedua, teks prosedur yang menjelaskan cara membuat sesuatu. Dan yang ketiga, teks prosedur yang menjelaskan cara mengatur atau mengelola suatu pekerjaan atau kebiasaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik teks prosedur. Karakteristik teks prosedur dibagi menjadi 4. Yang pertama, memudahkan seseorang dalam melakukan suatu hal. Yang kedua, digunakan untuk kegiatan kompleks karena melalui langkah-langkah tertentu. Yang ketiga, dapat berbentuk teks ataupun dilisankan secara langsung. Yang keempat, petunjuk berupa instruksi dipaparkan secara jelas dan terperinci. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, membuka. Yang kedua, isi. Dan yang ketiga, penutup. Di dalam pembuka itu terdapat pernyataan umum. Pernyataan umum masuk dalam bagian pembuka yang berisi penjelasan mengenai topik secara umum. Tujuan teks dijelaskan pada bagian pembuka secara tersurat ataupun tersirat. Kemudian bagian isi berisi langkah kegiatan. Serangkaian instruksi untuk melakukan suatu hal terdapat pada bagian isi. Instruksi atau petunjuk ditulis secara naratif ataupun diperinci dalam butir-butir informasi. Selanjutnya yaitu penutup. Di dalam penutup yaitu berupa saran. Saran ditujukan kepada pembaca agar melakukan kegiatan sesuai langkah-langkah yang tepat. Bagian ini dapat pula berupa rekomendasi ataupun motivasi kepada pembaca. Pembahasan terakhir yaitu tentang kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan yang biasa digunakan di dalam teks prosedur ada 5. Yang pertama, kalimat imperatif. Yang kedua, konjungsi. Yang ketiga, istilah populer. Yang keempat, partikel lah. Dan yang terakhir, kata ganti dan sapaan. Kalimat imperatif, kalimat yang menjelaskan keharusan melakukan suatu hal. Kalimat dapat diawali dengan kata kerja berakhiran kan atau i. Contohnya, tuangkan, kencangkan, sirami, dan sebagainya. Atau menggunakan kata harus dan sebaliknya. Kemudian konjungsi. Konjungsi yang biasa dipakai yaitu ada 4. Yang pertama, konjungsi urutan. Konjungsi urutan menerangkan runtutan langkah satu ke langkah berikutnya, misalnya lalu dan mula-mula. Yang kedua, konjungsi temporal, menunjukkan waktu, misalnya ketika dan saat. Kemudian, konjungsi cara. Konjungsi cara menyatakan proses atau cara melakukan tindakan, misalnya dengan dan sambil. Kemudian yang terakhir, konjungsi tujuan. Konjungsi tujuan menyatakan hasil yang dicapai, misalnya untuk dan agar. Selanjutnya, istilah populer. Istilah tidak boleh hanya dipahami oleh kelompok terbatas. Istilah populer digunakan untuk membantu pembaca memahami teks. Misalnya kata hidroponik,
hortikultura, dan gulma merupakan istilah yang lazim digunakan dalam bidang pertanian. Selanjutnya, partikel lah. Partikel lah biasa digunakan dalam kalimat imperatif untuk mempertegas instruksi yang disampaikan dalam teks. Misalnya, tuanglah atau tuangkanlah digunakan untuk menekankan kata tuang yang berarti menumpahkan cairan. Yang terakhir, kata ganti dan sapaan. Penggunaan kata ganti dan sapaan bertujuan menyapa dan berinteraksi dengan pembaca karena teks prosedur bersifat interaktif, misalnya kamu, Anda, dan sobat. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.